Halo kawan-kawan, berjumpa lagi dengan channel Sekilas Sejarah. Kali ini kita akan membahas sejarah nama Indonesia menurut pandangan salah satu bapak bangsa kita, yakni Muhammad Hatta atau yang biasa dikenal dengan Bung Hatta. Banyak narasi atau pendapat tentang asal-usul nama Indonesia, yang secara resmi menjadi nama negara kita sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai kini. Salah satu pendapat tersebut mengemukakan bahwa nama Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh orang-orang komunis yang pada tahun 1924 mengubah nama partai mereka yang sebelumnya bernama PKH, Partai Komunis Hindia, menjadi PKI, Partai Komunis Indonesia. Penggunaan nama ini 4 tahun sebelum tercetusnya Sumpah Pemuda tahun 1928 di Kongres Pemuda II. Apakah PKI adalah partai, organisasi yang pertama kali memakai nama Indonesia? Dan apakah benar nama Indonesia berasal dari kaum komunis? Pada video kali ini kita akan membahas hal ini menurut pandangan Bung Hatta. Tentu sobat sekalian tidak asing dengan Bung Hatta yang merupakan proklamator, sekaligus wakil presiden pertama Indonesia. Bung Hatta sendiri jauh sebelum menjadi wakil presiden Indonesia, sejak menjadi mahasiswa di Belanda sudah aktif dalam pergerakan dan perjuangan kemerdekaan dengan masuk ke dalam salah satu organisasi pergerakan nasional, yaitu Perhimpunan Indonesia bersama dengan tokoh pergerakan nasional lain, seperti Iwa Kusuma Sumantri dan Ahmad Soebardjo. Pada saat Bung Hatta menjadi mahasiswa di Belanda, ia menulis 3 buah tulisan tentang tema ini. Salah satu tulisan tersebut berjudul tentang nama Indonesia. Tulisan ini dimuat oleh majalah The Socialist pada 8 Desember 1928. Dalam tulisan ini, Bung Hatta membantah pendapat dari S. Mok, seorang sarjana hukum yang pro terhadap pemerintah Hindia Belanda. S. Mok menuduh bahwa nama Indonesia merupakan ciptaan orang-orang komunis dan merupakan sebuah kata yang mengerikan. Oleh karena kata ini juga mengandung semangat kemerdekaan. Oleh karena itu pula ia menolak penggunaan nama tersebut. Bung Hatta dengan tegas membantah tuduhan tersebut, dengan argumen-argumen dan menunjukkan bukti nyata ketidakbenaran tuduhan S. Mok. Bung Hatta menulis bahwa, umum diketahui, pada waktu itu, yang pertama kali menggunakan nama Indonesia ialah seorang ahli etnologi, berkebangsaan Jerman bernama Adolf Bastian. Adolf Bastian telah menggunakan nama Indonesia, dalam karyanya yang berjudul, Indonesian Oder die Insel des Malaysian Archipels, yang terbit pada tahun 1884. Yang dimaksud oleh Adolf Bastian Indonesian tidak lain adalah Kepulauan Nusantara dan sejak itu, nama Indonesia menjadi lazim digunakan dalam ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan bangsa-bangsa, maupun dalam ilmu bahasa. Tapi ternyata, sekitar 34 tahun sebelum Adolf Bastian menggunakan nama Indonesia di dalam karya ilmiahnya, ada seorang sarjana berasal dari Skotlandia, bernama Junior Logan yang pada tahun 1850, menerbitkan karyanya yang berjudul, The Ethnology of the India Archipelago. Meskipun ada sarjana lain yang bernama G.W.R. yang lebih dulu menggunakan istilah Indonesians dan Melayunesians untuk menunjuk penduduk Kepulauan Nusantara, namun ia tidak sampai pada penamaan Indonesia terhadap kepulauan itu sendiri. Jika G.W.R. menyebut kata Indonesians hanya dalam arti etnologi semata, maka J.R. Logan menyebut kata Indonesia sebagai pengertian geografis murni Kepulauan Nusantara. Maka pantaslah kita memberikan kebapaan dari nama Indonesia kepada Logan, dan bukan kepada kaum komunis abad ke-20, tulis Bung Hatta. Tidak sampai di situ saja, Bung Hatta juga menambahkan, bahwa dalam arti politik pun, nama Indonesia telah dipergunakan oleh Organisasi Perhimpunan Indonesia, sejak 1922, barulah kemudian sekitar tahun 1924, kaum komunis mengambil alih istilah itu. Bagi orang Indonesia saat itu, nama Indonesia memiliki arti politik, dan menyatakan tujuan politik yaitu kemerdekaan. Kemerdekaan yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Dan jika kemerdekaan itu nantinya telah diraih, tentunya negara yang merdeka itu tidak mungkin bernama Hindia Belanda, juga tidak mungkin India saja, sebab akan sama dengan negara India, yang sedang dikuasai Inggris. Maka nama yang tepat adalah Indonesia. Itulah tadi pendapat dari Bung Hatta, terkait tentang asal-usul nama Indonesia, dan menjadi jelas pula bahwa nama Indonesia bukanlah penemuan kaum komunis, sebab jauh sebelumnya, nama Indonesia telah disebut dalam karya-karya ilmiah,
maupun secara politis historis. Nama Indonesia digunakan lebih dulu oleh Organisasi Perhimpunan Indonesia, sebelum akhirnya menjadi semakin populer ketika tercetusnya Sumpah Pemuda tahun 1928. Sekian pembahasan kita kali ini. Jika menurut kawan sejarah video ini bermanfaat, silahkan like, komen dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Sekilas Sejarah. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.